Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai hal terkait ilmu kesehatan, namun tetap kita selaraskan dengan kebenaran iman Kristiani. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang pendekatan kesehatan melalui pengobatan tradisional. Untuk membahas hal tersebut, tentunya kita sudah kehadiran salah satu pakar atau pemerhati pelayanan kesehatan tradisional, yaitu Dr. Prapti Utami, Magister Sains. Halo Dr. Prapti, apa kabar? Sehat Halo, dok? Dr. Alvin, kabar baik, sehat dok? Sehat ya? Iya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Dr. Prapti? Akhir-akhir ini lebih banyak memberikan edukasi ke masyarakat, baik melalui Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan sedang membuat program yang cukup bagus untuk kesehatan tradisional. Kemudian sosialisasi melalui buku-buku kesehatan tradisional untuk mengenalkan bahwa kesehatan tradisional itu pemerintah sudah menghadirkan kesehatan tradisional secara resmi melalui undang-undang. Lebih kepada sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku. Baik. Jadi ini satu tahap lebih maju dalam menggunakan pengobatan tradisional ya dok ya? Betul. Karena sepertinya banyak masyarakat yang masih menganggap sebelah mata nih terhadap pengobatan tradisional. Iya, betul. Mungkin sebelum kita maju lebih lanjut dok, saya ingin bertanya, mungkin pemirsa Live Channel juga banyak yang masih bingung terkait berbagai istilah yang ada. Ada pengobatan tradisional, ada pengobatan herbal. Mungkin Dr. Prapti bisa menjelaskan nggak terkait istilah-istilah tersebut? Ya, pengobatan tradisional adalah pengobatan di mana merupakan upaya untuk memelihara kesehatan, meningkatkan kebugaran, dan menjaga tubuh itu tetap optimal, serta mengatasi penyakit-penyakit ringan. Itu adalah definisi pengobatan tradisional. Adapun pengobatan tradisional itu meliputi pengobatan ramuan, yaitu ramu-ramuan yang terkait dengan tanaman maupun dengan biota yang lain, misalnya seperti biota laut seperti itu. Karena sebenarnya ketika mengatakan tradisional tidak hanya terkunci dengan tanaman, kekayaan kita itu tidak hanya di darat, tapi di laut juga. Jadi pengobatan ataupun pemberian terapi menggunakan biota laut itu juga disebut tradisional. Lalu keterampilan. Nah, pengobatan tradisional itu meliputi keterampilan juga. Kita tahu bahwa tradisi Indonesia, budaya Indonesia itu sangat kaya. Dan ketika kita berbicara tentang keterampilan, maka orang-orang Indonesia itu pintar mijet, gitu ya, pintar ngurut. Kemudian luluran seperti itu. Luluran itu kan bukan diminum, tetapi diborehkan di kulit seperti itu. Jadi ketika kita berbicara pengobatan tradisional, itu meliputi ramuan dan keterampilan. Nah, salah satu di dalamnya adalah jamu, ramuan yang konon katanya hanya dimiliki oleh orang Indonesia. Seperti itu Dr. Alvin. Iya, menarik sekali yang Dr. Prapti katakan. Jadi sepertinya ini membuka pengetahuan baru nih dok untuk kita semua bahwa jamu itu hanya sebagian kecil, satu aspek dari sebuah payung besar pengobatan tradisional ya dok. Betul. Jadi Indonesia begitu kaya akan banyak sekali pengobatan-pengobatan, salah satunya pengobatan tradisional, dan jamu benar-benar hanya salah satu aspek kecil yang masih perlu kita budidayakan. Betul. Oke dok, terus mungkin banyak yang bertanya, mungkin salah satu alasan mungkin termasuk sebagian dari pemirsa Live Channel masih ragu untuk menggunakan pengobatan tradisional, mungkin khususnya jamu, adalah terkait penelitian yang dilakukan gitu. Menurut Dr. Prapti, bagaimana sih sebenarnya cara kita menggunakan jamu yang tepat, dan apakah mungkin jamu itu sudah di backup dengan penelitian-penelitian untuk lebih mendongkrak popularitasnya? Oke, ya. Pertanyaan ini sangat baik ya dok, karena memang kita masyarakat harus tahu gitu ya. Nah, pelayanan kesehatan tradisional itu akan berelasi dengan bentuk ataupun obat tradisional itu sendiri. Yang pertama adalah ketika kita mengatakan jamu. Jamu adalah upaya pengobatan di mana bentuknya ataupun ramuannya itu adalah berdasarkan empiris. Nah, empiris ini sudah teruji secara waktu. Minimal 50 tahun atau sudah teruji 3 generasi, itu yang namanya jamu. Dan khasiat dari uji khasiat itu tidak dituntut gitu ya, karena di situ ditekankanlah uji manfaat. Yang kedua adalah dalam bentuk obat herbal terstandar.
obat herbal terstandar itu ditekankan uji farmakologi dan uji toksisitas dari ramuan tersebut. Nah, ini memang ditekankan standarisasi ramuan. Kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Nah, ini yang tertinggi, yang tadi Dr. Alvin katakan penelitian gitu ya. Di sini adalah ditekankan uji farmakologi, uji toksisitas terhadap hewan coba. Kalau tadi OHT hewan coba, ditambah lagi kalau fitofarmaka adalah uji klinis terhadap manusia. Nah, di Indonesia masih sedikit, Dok. Masih 25 produk fitofarmaka. Sedang OHT sudah banyak dan jamu sudah sangat banyak gitu ya. Dan semuanya itu terregistrasi. Tetapi ada yang memang boleh dipakai, itu yang disebut pelayanan kesehatan ramuan atau empiris, karena orang-orang ataupun secara individual, misalnya saya, ataupun terorganisasi, misalnya kalau di masyarakat secara dasawisma, PKK itu bisa menggunakannya. Misalnya rame-rame membuat ramuan seperti itu ya, itu boleh digunakan untuk langsung diminum. Seperti itu tentu tidak perlu izin, karena ketika diramu langsung diminum. Nah, ketika kita mendaftarkan sebagai jamu, obat OHT, dan fitofarmaka itu semua harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oke. Jadi menarik sekali yang tadi Dokter Prapti sampaikan, ternyata ada loh obat atau jamu pengobatan tradisional Indonesia yang sudah melalui tahapan-tahapan penelitian yang levelnya cukup terpercaya, evidence base-nya disebutnya fitofarmaka. Mungkin boleh disebutkan nggak sih, Dok, beberapa contoh mungkin fitofarmaka yang ada di Indonesia sehingga pemirsa Live Channel mengetahui mungkin, oh ini loh fitofarmaka ini sudah melalui penelitian yang cukup sahih gitu. Salah satunya itu imuno, saya kok lupa ya namanya. Ada beberapa. Tapi untuk imunobooster gitu ya? Iya betul, imunobooster itu berasal dari meniran. Oke. Ya, dari Phyllanthus niruri itu sudah teruji secara klinis dan memang publikasinya terus dilakukan ya, Dok ya, supaya Indonesia pun juga mengenal bahwa sudah ada penelitian-penelitian yang sudah diuji kepada manusia. Sehingga itu setara levelnya dengan obat-obatan konvensional atau obat-obatan medis. Oke, benar. Nah, jadi menyambung percakapan kita tadi, Dokter Prapti, banyak yang menyangka bahwa perbedaan dari pengobatan tradisional dengan pengobatan western atau pengobatan barat adalah pengobatan tradisional tidak melalui penelitian. Seperti hal itu sudah dipatahkan ya, Dok ya. Tapi selain hal itu, mungkin ada nggak perbedaan-perbedaan lain dari pengobatan western dan pengobatan tradisional? Oh ya, pasti berbeda, karena memang namanya tradisional itu tadi yang pertama ya, empiris itu sudah teruji oleh waktu. Uji manfaatnya sudah dirasakan, Dok. Ya, jadi masyarakatnya sudah memakai selama bertahun-tahun sehingga resmi oleh pemerintah kalau misalnya itu sudah uji manfaat dan teruji selama 3 generasi minimal, Dok, 50 tahun itu minimal 50 tahun itu sudah disebut untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran dan mengoptimalkan produktivitas sehari-hari. Sedangkan pengobatan western itu langsung ya, langsung set gitu, langsung ekstraksi gitu kan. Tentu juga melalui penelitian-penelitian yang pasti ratusan kali. Dan kita kalau flashback tentang sejarah, ya obat-obatan itu sebenarnya sudah dikenal juga. Karena bagaimanapun orang akan meneliti kalau sudah ada data, ya, data-data yang ada, dilakukan penelitian, dilakukan ekstraksi misalnya, itu akhirnya menjadi pengobatan yang memang dipakai dan menjadi misalnya hanya menjadi western misalnya gitu ya, padahal tanamannya ada di sini. Nah, seperti itu sih, Dok. Dan rasanya tidak kalah juga, hanya memang semuanya memiliki keunggulan yang boleh saling melengkapi. Tidak juga bisa dikatakan bahwa pengobatan tradisional itu menjadi saingan konvensional, itu tidak gitu. Tetapi semuanya bisa seiring sejalan. Kalau boleh mengutip kalimat Pak Jaya Suprana itu, pengobatan tradisional dan konvensional itu seperti rel kereta api, berjalan bersama-sama tapi nggak pernah ketemu dan nggak perlu diketemukan, seperti itu. Jadi menarik sekali yang Dokter Prapti bilang bahwa banyak sekali orang yang mengkotak-kotakan antara pengobatan western dan pengobatan tradisional, padahal banyak sekali pengobatan-pengobatan western itu awalnya dari temuan-temuan tradisional mungkin ratusan tahun lalu yang sudah dikenal, lalu diuji klinis secara lebih detail dan akhirnya menjadi pengobatan barat yang kita ketahui saat ini ya, Dok ya. Betul. Oke. Dokter Prapti, bisa nggak sih, Dok, dirangkumkan mungkin kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional yang ada? Iya, kelebihannya tentu sudah teruji waktu.
Kalau kita mesti kembali lagi membedakan 3 hal itu ya dok ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang empiris itu berarti teruji waktu tapi belum ada penelitian secara evidence based gitu ya. Kalau misalnya kita mengatakan OHT itu sudah teruji secara manfaat dan uji coba hewan sudah. Sedangkan yang fitofarmaka sudah uji manusia. Nah bagaimana keamanannya? Semuanya aman. Tetapi kitalah yang menentukan mana yang nyaman. Sebenarnya kenyamanan itu adalah nggak bisa dijadikan ukuran ya. Misalnya begini, orang itu lebih kepada sugesti ya dok ya. Misalnya saya pusing, cukup minum jahe sudah cukup, kan berarti nggak perlu dong konvensional. Padahal ada masa-masa di mana ada waktu di mana kita memang harus minum obat Western katakanlah gitu ya. Kita ngomong obat medis atau obat kimia, ngomong obat Western kita perlu. Atau misalnya gini dok, keadaan-keadaan darurat atau keadaan yang sudah kronis juga tidak bisa dikatakan pasti sembuh pakai obat tradisional, enggak. Atau misalnya kecelakaan harus diinfus, enggak bisa dong kita memakai obat tradisional gitu kepada keadaan darurat ataupun memang harus dioperasi. Nah itu membutuhkan pemahaman masyarakat untuk boleh mengerti dan memilah kapan kita memilih tradisional, kapan memilih konvensional atau medis gitu. Jadi masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya adalah kita suka ikut-ikutan. Jadi bisa salah, yang disalahkan obat tradisionalnya kan dok. Dan ukuran-ukuran yang dipakai itu juga kita mesti pahamkan. Jadi mungkin itu ya kalau kelebihan dan kekurangannya ya. Atau ada lagi ya yang masih meragukan dok? Sepertinya udah cukup jelas sih dok. Jadi memang masing-masing judul dari pengobatan tradisional tersebut memang memiliki keuntungan dan kerugiannya dok ya. Tergantung jenisnya yang mana ya. Betul. Ada tanaman keunggulan yang memiliki khasiat yang luar biasa gitu. Misalnya yang saya kenal adalah daun gatal. Dokter Prapti, banyak masyarakat yang masih meragukan potensi dari pengobatan tradisional. Mungkin masyarakat kita terbagi menjadi 2, yaitu mereka yang pro dan mereka yang kontra. Mungkin bagi yang masih kontra, yang masih belum percaya, mungkin Dokter Prapti bisa nggak memberikan beberapa contoh penyakit yang bisa disembuhkan oleh pengobatan tradisional? Iya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang pengobatan tradisional itu menjadi tantangan sekaligus solusi sih ya. Karena ketika kita memberikan edukasi ke masyarakat, kita tidak bisa memaksakan juga kalau mereka memang belum paham. Dan edukasi yang paling gampang adalah menceritakan bahwa herbal itu sudah ada yang fitofarmaka. Kalau mereka dasarnya percayanya evidence based gitu ya. Ketika fitofarmaka itu ada, kita bisa menceritakannya bahwa sudah teruji secara klinis, sudah teruji diuji ke manusia. Jadi ini betul-betul aman seperti itu. Karena memang ada pilihan. Karena ketika kita berbicara tentang pengobatan tradisional itu ada pilihan. Ketika kita memutuskan untuk pengobatan tradisional, kita bisa paham apa yang sebenarnya tujuan kita minum itu apa gitu. Di situ sudah tercantum. Dan penyakit-penyakit yang bisa diterapi dengan obat-obat tradisional itu sebenarnya istilah mengobati itu tidak dipakai ketika kita memberikan pengobatan kemasan ataupun produk fitofarmaka. Walaupun kita sudah menuliskan, tetapi ada beberapa fitofarmaka itu memang sudah diizinkan karena memang sudah penelitian. Misalnya seperti obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terus menurunkan tekanan darah, itu tertulis seperti itu. Dan hampir kebanyakan orang itu ataupun pengobatan fitofarmaka ini betul-betul dipakai ataupun diselaraskan dengan kesehatan. Yang misalnya pengobatan untuk diabetes itu tertera atau tertulis di situ. Sedangkan orang-orang yang memang sudah teredukasi, mereka boleh memilih atau bahkan bisa meracik sendiri di rumah. Dan kalau tadi ke pengobatan, maka orang-orang yang menggunakan jamu itu bisa awalnya adalah ketika kita merasa tidak nyaman atau istilahnya adalah mengalami peradangan tersamar. Itu sudah membantu kita untuk bisa lebih bugar seperti itu dok. Awalnya sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mencegah atau promotif dan preventif. Nah disinilah area pengobatan tradisional sebenarnya. Menarik sekali tadi Dokter Prapti sampaikan bahwa salah satu yang menjadi titik keraguan dari masyarakat adalah karena kurangnya penelitian. Tapi perlu diketahui bahwa kurangnya penelitian itu dijawab dengan adanya fitofarmaka. Iya.
Mungkin saya ingin konfirmasi, jadi apakah sebuah obat herbal itu fitofarmaka, apakah jamu, itu sebenarnya sudah ada di kemasannya ya dok ya? Sudah. Jadi Betul. jadi ketika orang atau pemirsa Live Channel nih ingin membeli kemasan jamu atau fitofarmaka, jadi bisa dengan mudah memilih mana sih yang fitofarmaka yang dengan level evidence yang lebih tinggi gitu ya dok ya? Betul, betul. Jadi ada logo di kemasannya itu jamu, obat herbal terstandar atau istilahnya itu OHT, lalu fitofarmaka. Nah, kalau misalnya pemirsa yang memang suka dengan pengobatan konvensional atau belum percaya dengan pengobatan tradisional, bisa sih search gitu ya logo-logo. Dan di situ mungkin akan bisa mencoba dan bisa percaya bahwa Indonesia itu sudah bisa membuat obat fitofarmaka yang berasal dari tanaman obat yang tumbuh di Indonesia sendiri. Dan tidak perlu ragu sih, karena memang di situ penjelasannya sudah sangat clear, karena fitofarmaka itu kan betul-betul dipertanggungjawabkan. Uji toksisitas sudah ada, uji farmakologi, dan uji praklinis serta uji klinis kepada manusia. Seperti itu dok. Jadi berbicara tentang fitofarmaka, ketika kita menggunakan fitofarmaka, sebenarnya kita juga membudidayakan budaya Indonesia ya dok ya? Betul sekali. Oke. Iya. Baik dokter Prapti, mungkin ketika kita berbicara tentang pengobatan tradisional, ada juga istilah terapi komplementer. Mungkin dokter Prapti bisa menjelaskan nggak ke pemirsa Live Channel, apa sih sebenarnya terapi komplementer? Iya. Terapi komplementer adalah sebuah terapi atau upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional dengan pendekatan biomedis dan biokultural. Dari kata-kata itu sudah jelas ya, biomedis dan biokultural. Jadi pengobatan ini adalah sebuah pengobatan yang saling melengkapi, dan pelayanan kesehatan komplementer ini bisa dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan dengan syarat sudah tersertifikasi. Jadi seperti tenaga kesehatan tradisional D3 atau D4. Entah dari Poltekkes atau di pendidikan universitas yang lain itu ada. Kemudian mendapatkan izin dari dari pemerintah untuk boleh praktek seperti itu. Nah, pengobatan komplementer ini sudah diwadahi dok, yaitu dengan istilah Gria Sehat. Nah, di sana bagaimana cara prakteknya? Cara prakteknya itu mengkombinasi antara biomedis dan biokultural. Biomedis itu maksudnya pendekatannya adalah tenaga kesehatan tradisional ini harus mengenal anatomi dan fisiologi, kemudian memberikan terapi jamu, ramuan, kemudian juga memberikan keterampilan, entah itu acupressure, entah itu hipnoterapi, atau massage, seperti itu. Jadi terapi itu menjadi sebuah kesatuan yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional. Jadi tidak sembarangan. Kalau misalnya tadi empiris ya, pelayanan kesehatan tradisional empiris, itu bisa dilakukan oleh orang yang namanya hatra atau penyehat tradisional. Kalau penyehat tradisional juga harus punya izin, tetapi tidak bisa melakukan pengobatannya itu dengan empiris, dengan bahan-bahan jamu seperti itu. Sedangkan pengobatan komplementer bisa dengan jamu, bisa juga dengan OHT, obat tradisional. Karena memang pendekatannya itu adalah betul-betul sudah benar-benar mendapatkan pendidikan. Ada standarisasi dari nakestra tersebut, seperti itu. Baik. Dari tadi kita berbicara tentang salah satu kendala dari pengobatan tradisional adalah adanya hambatan kepercayaan dari masyarakat. Ya. Ada nggak sih dokter Prapti kendala-kendala lain selain kepercayaan masyarakat yang masih rendah ketika kita, mungkin pengalaman pribadi dokter Prapti, memberikan pengobatan tradisional? Iya. Kendalanya adalah begitu banyaknya tanaman obat di Indonesia. Misalnya contohnya di Jawa kita bisa mengenal jahe, temulawak, ada pegagan atau tanaman-tanaman yang lain. Sedangkan di luar Jawa itu ada tanaman keunggulan yang memiliki khasiat yang luar biasa gitu. Misalnya yang saya kenal adalah daun gatal. Daun gatal itu daunnya itu lebar, kemudian kayak ada duri-duri di permukaannya, terus terapinya tuh hanya ditempelkan saja gitu ya. Misalnya punggung digores-gores gitu. Saya juga waktu itu cukup takut gitu. Karena ternyata ketika digores dok, itu akan mengalami peradangan, gatal, radang, tapi sesaat setelah itu menjadi nyaman gitu, nyeri sendi. Nah itu bagaimana kita mengetahuinya? Nah disinilah sebenarnya kearifan lokal atau local wisdom itu sangat menolong kita. Dan kendalanya lagi dok, karena kita adalah negara kepulauan, jadi banyak sekali tanaman-tanaman obat yang belum diidentifikasi. Nah kalau
kita belum mengidentifikasi tanaman obat, otomatis akan kesulitan risetnya kan, kembalinya ke riset. Nah itulah kekayaan kita yang begitu luas, begitu dalam, tetapi belum ketangkep. Kalaupun sudah ketangkep oleh pemerintah, itu belum tersosialisasi secara masif. Ataupun gini, misalnya contohnya kemarin yang agak booming itu akar bajaka ya dok. Semua orang mencari akar bajaka, ilmuwan bicara dan sebagainya. Nah, bagaimana akar bajaka ini bisa mendarat? Bagaimana kearifan lokal Kalimantan sendiri mengakui misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya perlu pendekatan yang lebih halus gitu, bahwa Kalimantan ini punya keunggulan. Sehingga keunggulan ini juga bisa diakui oleh orang-orang Indonesia dan apalagi diakui oleh internasional, bahwa akar bajaka ini ataupun tongkat ali atau apa itu nama latinnya ya, itu bisa betul-betul meningkatkan stamina seperti itu. Jadi membawa nama daerah, membawa kearifan lokal yang akan membantu masyarakat sendiri menjadi terangkat. Dan itu sih dok kendalanya ataupun tantangannya, sekaligus solusi kita itu menjadi lebih semangat untuk mempelajari. Ada banyak sekali. Kemarin saya di NTT aja ketika orang bercerita tentang tanaman tai belalang katanya gitu. Oh ternyata tanaman tai belalang itu bagus sekali untuk mengobati luka gitu dok. Nah saya bilang apa sih ini tanaman tai belalang? Coba bagaimana kita? Atau kadang-kadang dok nama latinnya sama tapi nama daerahnya berbeda. Nah itu yang mungkin perlu kita gali untuk bisa bekerja sama antara akademisi, government gitu ya, kemudian masyarakat, community, akademisi, bisnis atau pengusaha, government, masyarakat sama media. Nah ini adalah sebuah cara untuk bagaimana kita mensosialisasikan atau menggalakkan atau mengertikan kepada masyarakat tentang pengobatan tradisional, terutama herbal. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sepertinya salah satu kendala dari pengobatan tradisional ini adalah begitu banyaknya sumber yang mungkin dijadikan sebagai pengobatan tradisional dan mungkin belum terintegrasi ya dok ya, antara mungkin researcher dan pengusaha atau petugas farmasi gitu ya. Jadi memang belum sampai hilir gitu ya untuk memberikan kepada masyarakat akhirnya. Betul sekali. Oke. Dok, ngomong-ngomong tentang pengalaman pribadi, mungkin ini banyak sekali yang menarik, tapi mungkin Dokter Prapti bisa menceritakan ke pemirsa Live Channel, ada nggak sih mungkin 1 atau 2 cerita yang menarik ketika Dokter Prapti memberikan pengobatan tradisional? Iya, kalau ketika saya memberikan pengobatan tradisional itu yang saya alami adalah, ini testimoni ya, tapi tidak bisa berlaku untuk semuanya, adalah ketika saya awal-awal tahun 2000, saya mulai belajar obat tradisional tahun 2000, dan ketika tahun 2001 saya mendapatkan seorang pasien dengan miom gitu ya, dengan diameter itu 10 cm. Saya bingung karena dia udah gak mau operasi, dia maunya dengan herbal. Sering kali saya mendapatkan pasien seperti itu. Saya sudah jelaskan, ibu kalau udah 10 cm ini mesti tindakannya itu, saya jelaskan operasi, aman dan sebagainya. Tetapi orang itu ngeyel dok. Akhirnya saya berikan ramuan-ramuan dan tentu saya deg-degan juga. Walaupun seperti itu kan kita nggak ada koas obat tradisional kan dok. Saya banyak belajar, kemudian saya mendapatkan takaran-takaran. Waktu itu masih saya berikan secara rebusan seperti itu. Untuk diberikan kepada si pasien itu, dan ternyata yang membuat saya bingung adalah miomnya mengecil selama 2 bulan ketika treatment, dan dia sangat rajin sekali. Karena ketika orang itu menjalani pengobatan herbal, sebenarnya dok, dia juga harus mengubah budaya hidup sehatnya. Mengubah budaya hidup itu maksudnya dari cara makannya, kemudian waktu tidurnya, olahraga juga kita sarankan seperti itu ya. Jadi itu herbal itu menjadi seperti satu jeruji saja, sedangkan yang lain tuh kompleks sekali gitu. Jadi bagaimana mengelola stres itu juga sangat berpengaruh. Karena mau minum herbal 1 kilo tapi stres terus juga tidak bisa sempurna seperti itu. Nah kalau pengalaman saya sendiri adalah ketika semakin bertambah usia seperti itu ya, ada hal-hal yang tadinya nggak terjadi, akhirnya terjadi. Misalnya merasa diri sehat, minum atau makan sesuatu yang sebenarnya ini tidak salah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita makan tempe, ketika makan tahu, atau makan sayur-sayuran yang warna hijau itu kan sehat ya. Tapi karena saya kurang minum, akhirnya kaki saya itu panas dan susah berjalan. Maka ramuan yang ada di dapur saya rebus semuanya dok. Ada jahe merah 2 jari, lengkuas, serai, daun salam, pandan. Dalam sehari dok,
itu percaya nggak percaya, saya minum 1 liter itu langsung hilang. Ya, itu kita mengatakan pengobatan itu cepat atau lambat itu tergantung kasus sebenarnya dok ya. Tergantung kasus, tergantung bagaimana kita memilih. Jadi saya mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat adalah 3J 1C dok. Bagaimana kita harus mengenal jenis tanaman obat, kita harus kenal. Karena jangan sampai kita kena hoax gitu. Atau kita coba-coba ternyata salah. Itu sering sekali terjadi dok. Kemudian jumlah atau dosis. Kemudian J yang ketiga adalah jadwal atau kapan minumnya. Kemudian C yang terakhir adalah cara mengolahnya. Nah ketiga ini kita mesti kenali dan sebelum ini kita mesti tahu tujuan kita itu mau ngapain. Nah itu seringkali saya ditanya, dokter ini bagus untuk apa? Atau jahe bagus enggak untuk pelangsing? Lalu saya bilang, tunggu dulu, tujuanmu apa? Menurunkan berat badan. Sorry ya, jahe saja nggak cukup. Mesti asupan makan, mesti tidur, minum yang banyak, kemudian kelola stres gitu. Sekali lagi kalaupun kita minum atau wedang asem itu bagus banget untuk menurunkan berat badan. Tapi sekali lagi kalau setelah minum wedang asem yang kita makan 1 piring mie gitu ya sama aja gitu. Jadi ada hal-hal lain yang mendukung supaya penurunan berat badan itu terjadi dengan baik dan kita tetap sehat. Jangan sampai kita mengkonsumsi herbal malah kita tekor gizinya. Jadi banyak banget ya dok ya faktornya ya, dan kalau kita sebagai dokter betul-betul mesti fair mengedukasi, karena di situ sebenarnya kesempatan saya mengedukasi ketika orang fanatik sekali dengan herbal, tapi yang lain tidak dilihat. Tentu hasilnya tidak akan optimal dan tidak akan seperti yang diharapkan. Demikian dok. Membuat piramid itu mereka menggunakan bawang putih untuk stamina. Oke Dokter Prapti, mungkin juga banyak pemirsa live channel yang penasaran sebenarnya kita bisa nggak sih menemukan pengobatan terintegrasi antara pengobatan tradisional dengan pengobatan western di rumah sakit. Apakah sudah ada hal seperti itu di Indonesia? Oh sudah dok, itu termasuk pelayanan kesehatan integratif. Jadi ada 3 ya, pelayanan kesehatan empiris, pelayanan kesehatan komplementer, pelayanan kesehatan integratif. Nah pelayanan kesehatan integratif adalah kombinasi antara komplementer dan western atau konvensional. Ini bisa dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Nah di situ sebenarnya sekarang pemerintah sedang menggalakkan dok, karena peraturan pemerintah juga sudah ada, izin-izin tenaga kesehatan sudah ada. Kalaupun misalnya nanti ada dokter yang memang mempraktekkan tuh juga bisa, karena ketika kita sumpah dokter kan kita ada keterampilan yang lain yang bisa diaplikasikan untuk profesi kita untuk kesehatan masyarakat. Jadi pemirsa yang punya rumah sakit tidak perlu ragu lagi karena peraturan pemerintah sudah sangat mendukung. Tinggal mengaplikasikan perizinan, kemudian keterampilan-keterampilan, tentu sosialisasi juga kepada masyarakat bahwa pelayanan integratif sudah ada di rumah sakit dan puskesmas. Jadi itu sudah sangat terbuka. Jadi sekarang itu pelayanan tradisional baik itu herbal, ramuan maupun keterampilan sudah sangat dibuka dan sangat dianjurkan oleh pemerintah. Oke, jadi nggak sulit lagi untuk menemukan pelayanan tradisional di rumah sakit ya dok. Terima kasih Dokter Prapti, menarik sekali diskusi kita kali ini. Pemirsa live channel, jadi kali ini kita sudah banyak belajar tentang pengobatan tradisional. Pertama, kita dibawa oleh Dokter Prapti untuk menyadari betapa kaya sumber daya alam Indonesia yang bisa digunakan untuk pengobatan tradisional. Namun yang tidak kalah penting yang perlu kita juga ambil adalah bahwa kita nggak boleh ngoyo terus dengan pengobatan tradisional tanpa memperhatikan faktor-faktor lain. Karena pengobatan herbal, bahkan fitofarmaka pun itu hanya satu poin penting ya dok ya. Tetapi ada faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan. Istirahat, olahraga, pola makan yang sehat. Jadi tentunya faktor-faktor tersebut juga harus diperhatikan. Terima kasih Dokter Prapti, banyak sekali ilmu yang telah dibagikan kepada pemirsa live channel. Sama-sama Dokter Alvin, terima kasih boleh berbagi. Sehat-sehat terus ya Dokter Prapti ya. Dok. Dengan demikian berakhir sudah acara Shalom Dok kali ini. Dengan demikian saya Dokter Alvin Nur Salim dan Dokter Prapti Utami undur diri dulu. Sampai jumpa.